Ya pemirsa, seperti apa prosesi perayaan Hari Raya Waisak kali ini? Sudah bergabung rekan kami Berliana Mileni bersama juru kamera Laksana melaporkan langsung dari Wihara Dharma Caka di Sunter, Jakarta Utara. Ya Berliana, apakah kegiatan spiritual di Wihara Dharma Caka masih berlangsung siang ini? Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untuk prosesi ibadah untuk merayakan Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhist Era ini baru saja selesai diselenggarakan. Adapun tadi ibadah dilaksanakan dengan ditandainya pemukulan genta dan tambur tepat pada pukul 9:09 pagi. Adapun juga rangkaian ibadah yang dilakukan tadi ada pembacaan doa-doa seperti pembacaan parita yang mana ini adalah sebuah ritual untuk memanjatkan doa kepada Sang Buddha, kemudian Dharma dan juga Sangha. Tadi juga para jamaah ini melakukan meditasi, ini yang diyakini juga sebagai ritual untuk merefleksikan dan menenangkan diri. Tadi juga ada ceramah dari yang dipimpin oleh Biku Ratana Birotera yang diangkat adalah temanya menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri. Nanti akan kembali dilanjutkan ibadah pada pukul 3:10 sore yang mana ini akan berlangsung pembacaan parita ataupun doa-doa hingga detik-detik Waisak pada pukul 15:44 Kemudian juga Indra dan juga pemirsa, adapun tadi saya juga melihat para jamaah ini menggunakan pakaian berwarna putih yang memang melambangkan kesucian. Lalu juga di sudut-sudut Wihara Dharma Caka Jaya ini dipasang ribuan lilin pelita yang diyakini sebagai bentuk puja untuk merayakan Hari Trisuci Waisak. Ada sekitar 200 panitia dan juga keamanan yang dikerahkan untuk bisa membantu para jamaah mendapatkan tempat ibadahnya dan juga agar memastikan prosesi ibadah Trisuci Waisak tadi ini dapat berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Sementara kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Berliana. Apakah langsung dari Dharma Caka, Sunter, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Berliana. Api misterius muncul puluhan kali di rumah warga di kawasan Sleman, Yogyakarta. Tim ahli dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta sampai harus diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Api misterius muncul puluhan kali di sebuah rumah warga di kawasan Siegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama sepekan terakhir muncul sedikitnya 50 kali titik api misterius. Api membakar perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, tikar, pakaian, serta barang-barang yang mudah terbakar lainnya. Pemilik rumah Mustiana dari keluarga yang ketakutan terpaksa mengungsi ke ruko di samping rumahnya. Awalnya nggak tersium, tapi setelah ada gegana cek dan kita melakukan sedot sapi tank, itu baunya samar ya, seperti gas tapi samar. Tapi di lokasi tersebut itu 5 menit aja, itu udah pusing, mual, sama mata pedih. Tim ahli dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta diterjunkan ke lokasi guna menyelidiki munculnya api misterius tersebut. Tim menemukan adanya gas metana dari dalam permukaan tanah yang menjadi penyebab munculnya puluhan titik api. Kami lakukan investigasi mencari sumber daripada pemicu api. Jadi pemicunya kami indikasikan sebagai sebuah gas yang ada di bawah permukaan. Ternyata di tempat keluarnya api itu memang gas metananya naik, gitu ya. Jadi evidence base yang paling kuat selama ini api itu terindikasi dengan keluarnya gas metana. Tim ahli merekomendasikan agar lantai satu rumah dikosongkan selama 1 bulan sambil menunggu proses dekomposisi gas metana yang masih ada di dalam rumah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi. Letusan terjadi di tengah cuaca cerah sehingga kolom abu setinggi 2.000 meter terlihat jelas oleh warga. Berdasarkan data PVMBG, erupsi terekam pada Sabtu pukul 8:42 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 30 mm.
Kolom abu berwarna kelabu pekat teramati condong ke arah timur laut kota Payakumbuh dan Batu Sangkar. Saat ini Merapi masih berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi atau kawah Verbeek. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral sebuah mobil dikejar polisi dan sejumlah warga di Tegal, Jawa Tengah. Pengemudi yang sempat diteriaki maling diduga panik karena menggunakan nomor polisi palsu hingga menghindari petugas. Balik. Aksi kejar-kejaran petugas Satuan Lalu Lintas dengan sebuah minibus terjadi di jalur Pantura Brebes hingga Margadana, Tegal, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat personel Satlantas Polres Brebes melaksanakan patroli malam di kawasan exit tol Brebes Timur dan mencurigai sebuah mobil. Setelah dilakukan pengecekan, nomor polisi yang digunakan kendaraan tersebut tidak ditemukan dalam data registrasi kendaraan. Dikejar polisi ke mobil. Dikejar polisi, Mbak. Mobilnya kejar polisi ke mobil. Petugas berupaya menghentikan kendaraan, namun pengemudi justru melarikan diri. Mobil. Bahkan mobil itu juga sempat bersenggolan dengan pengendara sepeda motor sehingga memicu sejumlah warga ikut melakukan pengejaran. Pengejaran terus berlanjut hingga memasuki wilayah Kecamatan Margadana, Kota Tegal hingga kendaraan berhasil diamankan. Setelah dilakukan pengecekan nomor polisi yang digunakan pada kendaraan tersebut, ditemukan datanya tidak tersedia sehingga datanya kosong terhadap nopol tersebut. Nah, kemudian petugas berupaya untuk menghentikan kendaraan tersebut secara persuasif untuk dilakukan pemeriksaan. Namun pengemudi tidak mengindahkan himbauan petugas dan justru berusaha melarikan diri. Pengemudi mobil berinisial FM warga Kecamatan Tegal Timur hanya dikenai tilang dengan 3 pasal berlapis. Polisi masih mendalami kasus tersebut dan belum mengetahui apa motif dari penggunaan plat nomor palsu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Api Dharma tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Rencananya api Dharma tersebut akan digunakan pada puncak Waisak di Candi Borobudur. Api Dharma tiba di Komplek Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah untuk disemayamkan. Sebelumnya api tersebut diambil dari Embrapen, Kabupaten Grobogan. Sebelum penyemayaman, para biksu melakukan ritual pradaksina sebanyak 3 kali mengelilingi candi sambil membawa api Dharma dengan memanjatkan berbagai doa puja. Rencananya api Dharma ini akan dikirap ke Candi Agung Borobudur sebagai sarana puja bakti pada puncak perayaan detik-detik Waisak pada hari Minggu. Waisak kali ini mengambil tema Dharma menjaga perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono Ainis melaporkan. Sementara itu peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar tradisi larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Ritual ini digelar sebagai simbol penerangan untuk manusia. Umat Buddha dari Majelis Muni Indonesia melaksanakan ritual larung pelita di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya lentera kecil, 5 buah gunungan berbentuk teratai yang dihiasi lentera juga ikut dilarung oleh para umat Buddha. Sebelum dilarung, para peserta memanjatkan doa dan harapan di Waisak tahun ini. Tadi larung gimana? Ada doa tersendiri nggak tadi? Ada, semoga semua makhluk hidup berbahagia, selalu sehat, dunia juga semoga selalu damai. Ritual larung pelita ini menjadi salah satu rangkaian dalam menyambut Waisak sebagai simbol penerangan bagi manusia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiartono Ainis melaporkan. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan.
Ya pemirsa, dalam rangkaian peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Vihara Dhamma Cakka Sunter, Jakarta Utara melaksanakan berbagai ritual keagamaan dan kegiatan sosial dengan tema menapaki jalan mulia bersumbang kasih bagi negeri. Kegiatan diawali dengan pembacaan parita dan puja bakti, yaitu ritual doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. Setelah itu umat Buddha mengikuti sesi meditasi untuk merenungkan, merefleksasikan diri sekaligus menstabilkan emosi yang menumbuhkan ketenangan batin. Rangkaian Waisak juga diisi dengan ritual memandikan patung Buddha dengan menggunakan air suci yang dicampur bunga harum sambil diiring lantunan doa. Ritual tersebut melambangkan proses penyucian diri dari sifat buruk, keserakahan, amarah, dan berbagai pikiran negatif. Kegiatan Waisak juga diisi dengan aksi sosial, memberikan sedekah berupa makanan dan kebutuhan lain bagi para biku.